Om Swastiastu. Om Anumadrah Kertawiyan Twiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat beliaulah kita, saya, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum lanjut, perkenalkan, saya Kade Adi Artama, mahasiswa aktif Prodi Filsafat Hindu jurusan Brahma Widya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, semester 5. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengetahuan, memberikan sedikit wejangan-wejangan suci pada teman-teman semua dimanapun berada. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yang akan saya kuliti di sini adalah mengenai lunturnya konsep Luan Teben akibat budaya laundry. Teman-teman pasti ketawa mendengar topik itu. Nah, sebelum kita menjurus, sebelum saya membahas topik itu, agaknya perlu diketahui teman-teman, bahwa memang pada dasarnya tidak ada yang kekal di dunia ini. Seorang filsuf dari Yunani bernama Herakleitos mengatakan bahwa pada dasarnya segala hal yang ada di dunia ini senantiasa dalam keadaan menjadi ini, menjadi itu. Artinya bahwa memang pada dasarnya tidak ada yang kekal di dunia ini selain perubahan. Setuju teman-teman? Oke. Nah, budaya dan kebiasaan juga tidak bisa lepas dari cengkraman perubahan ini. Budaya dan kebiasaan yang saya maksud adalah segala aktivitas, segala perilaku yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan berkepanjangan. Kita straight to the point. Budaya dan kebiasaan yang mengalami proses perubahan yang cukup signifikan adalah budaya atau kebiasaan mencuci pakaian. Bayangkan, dulu ketika kita masih kecil, kita diajak oleh ibu kita untuk pergi ke sungai, mandi, sekaligus mencuci pakaian. Pakaian kita dihantamkan pada batu kali guna menghilangkan noda dan daki. Era kemudian berubah. Mencuci dilaksanakan di rumah. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan terhadap higienitas air sungai. Mencuci dilaksanakan di rumah, masih secara manual, menggunakan otot. Dan di era globalisasi, di era digitalisasi ini, lahir laundry. Laundry hadir untuk mempermudah hidup. Walaupun sangat sederhana, yaitu menawarkan jasa mencuci pakaian, tapi mengingat aktivitas dan kesibukan manusia saat ini yang sangat sibuk dan sangat melelahkan, keberadaan laundry menjadi sangat penting. Namun, perubahan ini tak ubahnya seperti pisau bermata ganda. Di satu sisi memberikan kemudahan, tapi di sisi lain memberikan semacam dampak negatif pada hidup manusia itu sendiri, khususnya berkaitan dengan ajaran agama Hindu. Nah, beberapa waktu belakangan, saya dan mungkin juga teman-teman di rumah pernah melihat, yaitu ketika masyarakat Hindu atau umat Hindu melaundry pakaian adatnya. Ini tentunya adalah hak. Saya disclaimer dulu ya teman-teman, biar nggak disalahkan. Jadi tentu ini adalah hak setiap orang untuk melaundry pakaiannya masing-masing. Karena toh juga bukan saya yang beliin, bukan pakai uang saya. Jadi itu saya disclaimer dulu, itu adalah hak masing-masing. Tapi kenapa kemudian saya sebut dalam tanda kutip offset? Jadi ketika masyarakat Hindu melaundry pakaiannya, saya sebut itu offset. Kenapa demikian? Mari kita bahas, tentunya dengan kacamata Hindu. Dalam konsep ajaran agama Hindu,
ada sebuah keyakinan bahwa apapun yang terdapat di Buana Agung ini juga terdapat pada Buana Alit. Nah, di Buana Agung terdapat unsur padat atau pertiwi, di tubuh manusia juga ada, yaitu berupa tulang dan lain sebagainya. Di Buana Agung terdapat unsur cair, di tubuh kita juga ada, berupa darah dan lain sebagainya. Di Buana Agung terdapat bayu atau udara, di tubuh manusia juga ada. Ini menjadi bukti nyata bahwa pernyataan apapun yang terdapat dalam Buana Agung juga terdapat dalam Buana Alit adalah sebuah kebenaran. Nah, di Buana Agung terdapat sebuah konsep atau ajaran tentang tata nilai wilayah secara vertikal. Ajaran itu disebut dengan ajaran Luan Tebet. Luan Tebet ini digunakan oleh masyarakat Bali dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pernah mendengar konsep Luan Tebet? Oke, bagus. Jadi konsep Luan Tebet ini digunakan oleh masyarakat Bali dalam menjalani kehidupannya. Misalnya posisi tidur, kepala harus berada di luan dan kaki harus berada di tebet. Luan tebet ini ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah tinggi rendahnya permukaan. Jadi oleh sebab itu masyarakat Bali percaya bahwa gunung adalah luan dan laut adalah tebet. Kita balik bahwasanya mengingat apapun yang terdapat dalam Buana Agung juga terdapat dalam Buana Alit. Konsep Luan Tebet ini juga ada dalam Buana Alit, yaitu tubuh manusia ini sebagai bagian dari Buana Alit. Ajaran itu atau konsep itu disebut dengan konsep Triangge. Triangge secara harfiah memiliki arti 3 bagian tubuh: Dewa Angge, Manusia Angge, dan Buddha Angge. Ajaran ini hadir untuk memberikan tatanan nilai kepada tubuh manusia ini secara vertikal. Dewa Angge mencangkup kepala sampai leher, Manusia Angge mencangkup dari leher sampai di pusar, dan Buddha Angge mencangkup dari pusar sampai ujung kaki. Nah, konsep ajaran Triangge ini tidak hanya berhenti pada bagaimana menghormati dan memperlakukan setiap bagian. Tentunya memiliki perbedaan masing-masing, karena setiap bagian memiliki fungsi dan tupoksinya masing-masing, sehingga ada sebuah perbedaan ketika hendak memperlakukan setiap bagian itu. Nah, tapi konsep ajaran Triangge ini tidak hanya berhenti sampai di sana, tapi jauh lebih luas daripada itu. Konsep Triangge juga memberikan aturan kepada kita bagaimana seharusnya berpakaian. Hal ini terjadi karena pakaian adalah hal yang paling dekat dengan tubuh manusia, merupakan visualisasi dari setiap bagian badan ini. Nah, apalagi ketika hendak bersembahyang. Nah, ketika hendak bersembahyang itu artinya kita hendak melakukan tatap muka secara langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa kampus, secara luring dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ketika kita hendak menghadap Tuhan Yang Maha Suci, Yang Maha Bersih, kita juga harus menampilkan pakaian terbaik kita, penampilan terbaik kita. Pada Dewa Angge menggunakan udeng yang baik dan benar, pada Manusia Angge menggunakan baju yang baik dan benar, dan pada Buddha Angge menggunakan kamen saput yang baik dan benar pula. Nah, inilah kenapa kemudian di awal saya sebut masyarakat Hindu yang melondre pakaiannya saya sebut offside. Sebab faktanya di laundry tidak ada pemisah pakaian. Ini menyebabkan ada kemungkinan pakaian ada teman-teman, udeng misalnya, baju, kamen dan lain sebagainya,
bersatu padu dalam satu mesin cuci dengan pakaian orang lain, dan kemungkinan terburuknya, mohon maaf, bersatu padu dengan CD orang lain atau mungkin dengan kaos kaki orang lain. Ini tentunya akan mengurangi nilai dari konsep triangle ini. Setuju tidak teman-teman? Oke, bagus. Jadi inilah kenapa kemudian saya sebut offset sekali lagi. Nah, berkaitan dengan itu, saya menawarkan sebuah solusi kepada teman-teman semua. Di era digitalisasi, di era globalisasi ini, kita bisa melakukan rekontekstualisasi. Bahasanya ilmiah sekali ya teman-teman. Tapi sederhananya begini. Kita harus mengembalikan segala hal yang terlalu keluar rel, keluar jalur. Kita kembalikan ke konteks awalnya. Maka saya menawarkan solusi. Ya misalnya saja ya, misalnya teman-teman yang berkecimpung di dunia laundry, atau bahkan kita semua bisa berinovasi. Misalnya dengan membuka jasa laundry khusus pakaian adat Bali. Menarik bukan? Kenapa tidak? Nah, pembahasan ini terkait dengan lunturnya budaya laundry, lunturnya budaya atau lunturnya konsep luan teben atau triangle akibat laundry dapat saya analogikan seperti ini teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman melihat spons di selokan. Teman-teman kemudian mengambil spons itu dan menggunakannya untuk mencuci gelas. Pertanyaannya, mau tidak untuk meminum katakanlah air putih dari gelas itu? Saya yakin tidak. Bukan karena apa-apa, tapi gelas itu sudah terkontaminasi oleh spons tadi. Hal ini juga sama terjadi pada pakaian adat kita. Oke teman-teman, setuju ya dengan penjelasan saya? Setuju ya? Oke, mantap. Jadi saya rasa cukup karena mumpung sudah sore di sini, mau turun hujan, saya mau mengangkat jemuran. Jadi pada penjelasan hari ini besar harapan saya teman-teman bisa mengerti dan ia peka terhadap perubahan ini. Tentu ini bukan sebuah kebenaran final. Apa yang saya sampaikan bukanlah kebenaran final yang olehnya tidak bisa dibantah. Tapi justru pembahasan saya ini adalah sebuah umpan. Dan semoga teman-teman menangkap umpan itu dan kemudian mendiskusikannya di wilayah yang lebih berkelas. Bukan di tegalan seperti saya ini ya, tapi di wilayah, di forum yang lebih berkelas dan tentunya dengan narasumber yang lebih berkelas dan mendapat jawaban yang lebih pasti di sana. Oke ya teman-teman. Oke, jadi pembahasan ini saya akhiri dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Tetap sik semua. Harumnya.